kita akan satu pujian yang mengatakan bahwa hanya Allah saja yang peduli dengan kita. Di saat kita terpuruk, di saat kita bersuka cita, hanya Tuhan yang mengerti hati, yang mengerti akan kebutuhan kita hari ini. Kita pujikan pujian ini.
sampai mujizat Tuhan. Biarlah kami boleh belajar akan benar firman Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang mampu, yang mau memberikan apapun kepada kami di saat kami membutuhkan. Tuhan, ibadah kami pada saat ini kami serahkan dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya bagi saudara-saudara kami yang ikut ambil dalam pelayanan pada saat pagi ini. Tuhan, pakai jiwa, pikiran, kekuatan, dan kata-kata mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan saudara kami yang belum hadir pada saat ini. Tuhan, berkati kami, bahwa Tuhan akan memberkati mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, bahwa kita di saat-saat yang bahagia, di saat-saat kita terpuruk dalam permasalahan, hanya Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Untuk itu kita layak untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di atas langit dan bumi. Kita pujikan pujian yang mengatakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan.
untuk mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Di saat ini kita memiliki kesempatan untuk kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita pujian-pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Di saat kita ada di dunia ini, kesempatan luar biasa banyak untuk kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini ada semangat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bapak di surga, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami. Bekerjalah oleh Roh-Mu yang kudus supaya kami memahami dan firman-Mu tertanam di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat kita boleh bersama pada pagi hari ini. Di dalam ibadah kita mungkin seyogyanya ya seperti ini. Pada waktu Paskah itu kita sudah dikritik ya, jadi loh kok banyak sekali ya, karena kita pada yang hadir waktu itu hanya 28 saja.
tapi sudah dikatakan sangat banyak. Kenapa? Karena melihat dari posisi gedung itu seharusnya gadiran itu ini gedung 5 kali 10 itu berarti 50 itu kan belum dipotong dengan ini ya, sehingga tinggal kurang 5 ya kan, tinggal 40, gadiran itu maksimal harusnya 20 itu sudah maksimal. Oke Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, mari kita merenungkan firman Tuhan pagi ini. Sebentar saya. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan melihat dari sini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan ini sudah yang sekian kalinya, dan ini adalah tema kita dalam 1 tahun perlu kita ketahui. Ini bagian daripada situasi COVID itu. Gereja-gereja baru memulai, kita sudah mulai. Beberapa tahun sebelumnya kita sudah seringkali saya menyampaikan renungan kepada kita itu ibadah keluarga. Nah sekarang gereja-gereja itu baru memulai lagi, baru memulai namanya penekanan ibadah keluarga, bukan kelompok tapi keluarga. Nah puji Tuhan. Next, berikutnya Mas. Matius 25 1-13 ini yang sudah kita baca pada bagian tersebut, tapi penekanannya adalah bagian berikutnya. Ya, saya akan menekankan kita kepada bagian yang namanya pelita. 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh, ya kan? 5 sama-sama pelita, tetapi mereka berbeda pelitanya, ya kan? Kenapa? Ada yang 5 bawa minyak, yang 5 tidak bawa minyak. Pelita itu adalah obor, lampu ataupun lilin, ya kita tahu ini hal yang tidak asing di tempat kita, atau namanya ublik, ya penerangan, sesuatu yang sifatnya menerangi itu adalah pelita. Itulah sebabnya dikatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Itulah sebabnya obor, pelita, lampu, lilin itu digambarkan sebagai daripada firman Tuhan. Nah kan, obor, pelita adalah firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, jalan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, berikutnya minyak lambang dari Roh Kudus. Nah, kan? Minyak itu lambang daripada Roh Kudus. Nah ini kalau nggak ngerti dari awal mungkin agak bingung. Minyak adalah lambang daripada Roh Kudus. Kenapa? Berikutnya Mas. Minyak adalah lambang dari Roh Kudus. Nah, di sini kita melihat minyak sering dan selalu dipakai untuk mengurapi, ya kan? Untuk mengurapi. Nah, selalu dipakai di kalangan Israel, terutama itu selalu dilakukan. Kalau di dalam kerajaan-kerajaan di luar Israel ataupun yang dicontohkan itu biasanya pakai seperti ini Bapak Ibu. Hampir sama prosesinya, tetapi ada pengurapan yang sifatnya. Jadi kalau raja dunia itu diurapi atau dikukuhkan, diteguhkan, itu ada air Bapak Ibu yang nyata itu melihat daripada film-film yang ada di India, ya kan? Air yang sudah diurapi khusus, ada namanya doa-doa mereka, kemudian dicelupkan, ada ini semacam kemonceng, ya kalau Bapak Ibu lihat, itu kebiakan diri. Nah, itu konsep pengurapannya. Nah, tetapi kalau di bangsa Israel itu beda. Kalau kita melihat daripada film Daud diurapi menjadi raja, itu minyak itu 1 kaki atau 1 botol kecil ini kemudian diurapkan kepada Daud yang dipilih dan ditentukan oleh Allah untuk menjadi raja. Nah dalam hal ini identik dengan pada saat siapa? Tuhan Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa, ya kan, di situ. Jadi menggambarkan kepada pengurapan Tuhan Yesus yang merupakan mempersiapkan kematian Tuhan Yesus. Nah, di situ.
Jadi orang yang mati di daerah Timur Tengah, orang-orang khusus, orang kaya maupun pejabat kerajaan, orang terkenal ya, itu kalau mati tidak dipendem begitu saja Bapak Ibu. Ada prosesi khusus, tidak ditaruh di dalam tanah tetapi ada dibuat sebelum dibungkus kain kafan, mereka diolesi minyak. Kemudian rempah-rempah dibungkus dengan kain kafan, diolesi minyak dan rempah-rempah lagi, ya kan? Bungkus kain kafan lagi baru ditaruh di gua. Seperti itu contoh yang berada di Timur Tengah, yaitu pada masa Tuhan Yesus. Dan dilakukan sebelumnya juga seperti pada saat nenek moyang daripada Israel. Siapa Bapak Ibu? Yakub. Abraham, Yakub, itulah mayatnya pada mereka. Keluar dari Mesir, ada peti besar yang harus mereka bawa, itu isinya di situ. Kalau sekarang di Timur Tengah lagi besar-besaran menggali daripada orang-orang sudah meninggal berapa ratus tahun, berapa ribu tahun itu, karena dibungkus secara khusus dengan Tuhan. Mengurapi raja-raja pada masanya, ya pada masanya. Yang dalam hal ini adalah begini, itu terjadi pada masa lampau. Pada saat ini sudah tidak ada. Jadi cukup didoakan atau pemanjatan doa bersama-sama. Jadi hanya suara, tidak ada yang namanya pengurapan pakai minyak. Dua, untuk penyembuhan. Ya, fungsi daripada minyak ini adalah untuk penyembuhan. Di dalam hal ini Alkitab dikatakan, Paulus menyampaikan bahwa kalau ada orang sakit, baiklah ya olesilah minyak. Di dalam hal ini itu bukan berarti harus menunggu minyak yang dari Timur Tengah tadi Bapak Ibu, atau yang Bapak Ibu dengar namanya minyak urapan. Tidak harus menunggu dari sana, ya kan? Orang yang perlu diurapi minyak, Bapak Ibu ngambil minyak apapun yang sifatnya minyak bisa dioleskan, doakan dalam nama Tuhan Yesus, oleskan. Saya yakin, Bapak Ibu yakin orang itu akan sembuh, gitu loh. Jadi tidak usah minta ini, apa itu Pak si A, Pak Eko sih, minta ini minyak yang Timur Tengah, yang Israel. Ya, konsepnya itu bukan minyaknya harus dari Timur Tengah, tapi dalam nama siapa Bapak Ibu kita melakukannya. Itu yang terpenting. Bahkan tidak pakai minyak pun bisa, ya kan? Itu tandanya Pak Cito, Pak Samidi, ya kan? Nggak pakai minyak, saya nggak pakai minyak Bapak Ibu. Hanya saya doakan, saya berkutu, kemudian saya saya pijetin, ini aja. Nah, sudah sembuh, orangnya sudah sepeda motor kan? Nah, kemarin mau nemper saya orangnya. Dia dari gang sawah itu begitu aja, tidak mandek ada sepeda motor, langsung begitu saja. Nah itu sudah bisa sepeda motor, saya perhatikan, oh ini Pak Samidi, ya kan. Saya ikut ibadah suatu kali, ya saya diundang, saya menghormati, ya kan, jauh-jauh dari Nganjuk ke Tulungagung, pulang itu dikepioi gitu Bapak Ibu, minyak itu. Nah semua yang hadir pulangnya di pintu mau keluar itu. Aduh ya Tuhan, ini sangat primitif sekali, ya kan, kuno sekali. Yang perlu kita agungkan itu adalah kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya itu yang akan muncul kuasa, bukan karena minyaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, olesilah minyak. Paulus katakan kalau ada yang sakit olesinya minyak. Paulus tidak mengatakan harus minyak dari Timur Tengah, minyak narwastu tidak harus. Minyak zaitun tidak harus, ya kan? Kalau kita punya minyak klentek, ya minyak klentek, pokoknya jangan jelantah, begitu ya kan? Kalau jelantah nanti orangnya dikereng semut, gitu ya kan? Nah, kami pernah mendoakan orang pada tahun berapa saya 92 Bapak Ibu, kami mahasiswa yang melayani dengan saya dengan kakak kelas, itu orangnya satu pekerjaan dengan jemaat kami. Orangnya sakit kakinya itu entah kena apa, bernanah besar begitu ya kan. Terus kemudian kami setiap minggu ke sana karena orangnya mau dilayani, didoakan. Terus kemudian kami layani setiap hari Sabtu karena kami datang ke pelayanan hari
Jumat malam, ya kan. Kami doakan, kami olesi minyak, ya kan. Orangnya sembuh Bapak Ibu. Jadi butuh apa? Butuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus, bukan butuh minyak narwastu. Kami minta waktu itu minyak enten minyak goreng sing boten bekas sing ninggal ngoten nggih. Nah, boten enten pun apa niki untuk oles ibu-ibu ben ora apa Bu namanya? Body. Pakai body. Akhirnya pakai body ya. Ingat saya minggu kedua pakai body, minggu pertama pakai minyak kletek ya kan. Nah, sembuh Bapak Ibu. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam semuanya itu. Yang penting iman kita percaya dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan. Ya. Jadi tidak usah menunggu minyak urapan dari Timur Tengah. Jadi saudara-saudaranya ada yang makna itu artinya apa? Dengan minyak apapun, tapi dalam nama Tuhan Yesus itu makna. Jadi bukan mengacu kepada minyak dari Timur Tengahnya, tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di Nganjuk ada kelihatannya ada dukun terkenal, daerahnya posisinya di timur Iduritan sana Bapak Ibu ya. Itu saya lihat di YouTube itu polisi ibu-ibu belum menikah lumpuh akhirnya dibawa ke sana Bapak Ibu. Ya, dibawa ke sana. Dia kelihatannya orangnya orang kelompok kebatinan, jadi bukan kelompok agama. Ya. Saya lihatnya di YouTube saja. Itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Jadi mencoba, hanya sayangnya kenapa di YouTube kan, nah disediakan. Kalau memang ingin menyembuhkan bisa di YouTube kan, sembuhkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Tidak usah ada edisi khusus, nah semacam itu ya. Kalau orang mau nyontek ya silakan, itu urusan orang, tapi kita sendiri nggak punya kepentingan di sana. Saya sembuh atau tidak saya belum tahu, saya tidak sampai selesai. Orangnya gemuk, rambutnya putih kalau nggak salah, sudah agak tua, sekitar hampir 70-an tahun umurnya ya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus, entah dia dalam namanya, dalam nama siapa saya tidak tahu, tetapi kita Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu ingin mendoakan orang yang sakit, doakan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau perlu sekiranya diolesi minyak, olesilah minyak. Kenapa diolesi minyak Bapak Ibu? Kenapa diolesi minyak Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Orang Jawa atau orang belahan timur itu kalau tidak ada tanda seret nggak tahu. Ya benar. Aku punya porono, aku ini kursi doa ini tok. Buktinya tidak ada, hanya didoakan saja, didoakan. Ya kan? Tapi Bapak Ibu butuh orang itu butuh tanda untuk diolesi, olesi aja minyak itu, olesi minyak apapun ya. Dan body kayak apa, dalam nama Tuhan Yesus doakan dulu, oleskan dalam nama Tuhan Yesus, orang tersebut sembuh. Caranya begitu. Nah, ini saya mengajari Bapak Ibu kalau ada orang sakit doakan. Kalau Bapak Ibu percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau ada orang sakit tidak usah panggil siapapun, doakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Harus yakin, harus yakin. Ya, doakan, olesi minyak. Kalau orang itu sekiranya ingin bukti, olesi minyak dalam nama Tuhan Yesus. Karena orang itu kadang-kadang melihat, baik ini tapi dilihat apanya? Minyak. Nah, itu loh Bapak Ibu. Ya, itu kebanyakan orang di belahan timur. Itulah sebabnya mengapa mereka selalu menggunakan yang namanya minyak sebagai tanda. Kalau lebih panjang lagi berkaitan dengan pengurapan Tuhan Yesus, menyongsong mempersiapkan kematian Tuhan Yesus. Berikutnya, Mas. Bagaimana ciri orang yang dipimpin Roh Kudus? Nah, di sini kita akan kepada tema berikut. Orang yang dipimpin Roh Kudus, satu, orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang hidupnya menunjukkan karakter, perilaku, sikap hidup seperti Roh Kudus itu sendiri atau seperti Kristus. Jadi
kita melihat di dalam hal ini bagaimana orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, banyak contoh-contoh atau tokoh-tokoh yang dipimpin oleh Roh Kudus dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Seperti pertama kali yang dipanggil oleh Tuhan, nah itu adalah Abraham. Ya kan, Tuhan memanggil Abraham. Kemudian berikutnya, sebelum Abraham siapa itu? Nuh. Ya kan? Nuh. Kemudian Abraham. Terus berikutnya adalah siapa? Musa dan seterusnya. Itu dipanggil oleh Tuhan karena mereka dipimpin oleh Roh Kudus, bahkan sampai kepada murid-murid Yesus, sampai kepada Rasul Paulus. Itu akhirnya mereka berubah dan bertobat. Dan di sini kita melihat orang yang hidupnya menunjukkan karakter, perilaku, sikap hidup seperti Yesus Kristus. Itu adalah orang yang dipimpin Roh Kudus. Nah, ini yang harus kita nyatakan kepada dunia pada saat ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemarin gempa terakhir ada di mana? Di setelah Malang, di Aceh. Kemarin itu di Aceh jam 8 lebih ya, di Aceh. Itu di mana kita melihat minggu lalu sudah kita share ya kan, bahwa di mana-mana akan banyak ada namanya gempa bumi. Belum lagi yang namanya bumi watuk. Ya kan? Apa? Gunung meletus. Bumi ini watuk. Nah, Bapak itu yang seperti yang Tuhan Yesus. Kalau orang kuno dulu ngomong bahwa pomo sapi ini obah. Ya kan? Itu terjadi namanya gempa bumi. Bapak Ibu kalau capek, Bapak Ibu atau bumi ini kesel, ya kan di situ. Nah, makanya ada yang namanya gempa bumi, ada yang gunung meletus. Itu akan terjadi di mana-mana. Tuhan katakan, kalau kita memang benar-benar mengerti, memahami apa rencana Tuhan kepada hidup kita, maka kita akan tidak takut akan hal tersebut. Kenapa? Karena itu hanya ada di dunia ini. Dan kita harus kembali kepada Tuhan. Itulah sebabnya pentingnya kita mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sangat penting Bapak Ibu. Citra kita, pribadi kita, hati kita, pikiran kita harus mencerminkan yang namanya karakter, perilaku, sikap hidup seperti Roh Kudus atau Kristus Yesus. Karena bahkan kurang satu kata, yaitu Yesus Kristus kalimatnya. Karena Roh Kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu bagian, satu ya, pribadi ya. Itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ini yang harus menjadi tujuan daripada kita, menunjukkan karakter, perilaku, sikap hidup. Bapak Ibu harus bisa memahami, menilai, dan Bapak Ibu harus bisa menunjukkan karakter Kristus yang ada di dalam diri kita kepada orang yang belum mengenal Tuhan, terlebih yang belum sungguh-sungguh di dalam itu. Harus ada bedanya di sini. Ya kan? Bagaimana sikap Kristus? Bagaimana perilaku Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kendaraan yang memuat orang yang paling banyak itu apa? Kereta api. Itu bisa mengangkut 1000 orang, bahkan bisa lebih. Tetapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, kereta api itu tidak bisa hidup tanpa rel. Ya kan? Kereta api itu harus taat konsisten di rel tersebut. Kalau relnya bermasalah, maka kereta apinya juga bermasalah. Tuhan Yesus memilih taat kepada Bapa apapun konsekuensi yang harus dia hadapi. Dengan penuh rendah hati, dengan penuh ketaatan, dia memilih. Pada saat Jumat Agung,
firman Tuhan kepada kita, ya Bapa, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu saja yang terjadi. Ketaatan Bapak Ibu, taat, apapun taat. Firman Tuhan kata begini, kita harus taat. Jangan kita membuat jalan sendiri, jangan kita membuat cara sendiri. Ketaatan ini ada pada Bapa kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan dari situ kita melihat bagaimana Kristus dan watak Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Yesus bukan sebuah perjuangan yang mudah bagi dia untuk memasuki tahapan yang namanya bagaimana saya akan dipukuli, saya akan dianiaya, saya akan digebuki sama cemeti, saya akan dipaku, saya akan ditusuk lambung saya. Yesus tahu itu yang akan terjadi. Itulah sebabnya Yesus mengatakan apa? Dalam pergumulan doanya, Bapa, jikalau sekiranya cawan ini bisa berlalu, tetapi biarlah bukan kehendakku, tetapi biarlah kehendakmu sajalah yang terjadi. Antara memilih mengasihi dan taat kepada Bapa atau keegoisannya, ini berperang di situ Bapak. Makanya Yesus sampai yang namanya kita melihat di penjelasan yang lain, sampai meneteskan air mata darah. Kenapa? Pembuluh darahnya sudah pecah. Stres. Bergumulnya luar biasa. Kalau Pak Cito tidak akan tahu kalau akan dipanggil oleh polisi. Tidak tahu kan? Tapi tahu-tahu dipanggil dan datang. Di sana mengapa? Tetapi Yesus tahu dia akan dipendungi, dia akan dicambuk dengan cemeti itu, dia akan cemetinya jumlahnya itu ada totalnya adalah 49 pecutan. Itu totalnya ya. Sementara satu kali pecutan itu ada berapa panjang tali yang setiap tali itu ada geriginya. Itu memang hukum Romawi bagi pemberontak. Dan kalau Bapak Ibu melihat lagi di dalam ini ya, Passion of Christ yang khusus spesial itu ya kan, yang lebih mengerikan, itu adalah entah itu aslinya atau yang rekayasa hiperbola, saya tidak tahu ya kan. Tapi kalau film yang umumnya cukup dipukul. Tapi kalau melihat di Passion of Christ-nya ya kan, itu begitu di pecut ini disabet nih Bapak Ibu, itu langsung ditarik, otomatis yang sobek apanya? Dagingnya tersobek. Karena apa? Ini bentuknya kayak giginya gergaji itu loh Bapak Ibu. Kayak giginya gergaji. Plek langsung tarik, coba bayangkan Bapak Ibu. Ya kan? Karena Yesus Kristus tahu itu yang akan terjadi. Mengerikan, ada masa penyiksaan yang luar biasa. Mulai jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Coba bayangkan berapa jam itu? 9 jam ya. Nah, itu Bapak Ibu yang kasih 9 jam orang disiksa. Yesus tahu, itulah makanya pergumulan kuat antara taat kepada Bapa atau memilih kehendaknya harus terjadi. Nah, kita pun juga begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memahami dunia pelayanan dan melayani, sebenarnya pergumulan di sini antara taat kepada kehendak Bapa atau kepentingan pribadi. Itulah sebabnya saya contohkan Bapak Ibu pada tahun 2000 itu, ya kan? Bapak Ibu saya kasih tahu, saya pergumulan pribadi saya antara saya melayani di sini dengan kondisi situasi yang semacam itu saat ini, dengan saya harus bekerja ke Inggris. Bapak Ibu, surat itu yang tak tunjukkan adalah Paulus. Saya hanya disuruh merubah apa Bapak Ibu? Pekerjaan saya. Tolong dirubah pekerjaan. Karena pekerjaan saya disebut KTP apa? Pendeta. Rubahlah pekerjaan. Ya kan? Harus saya mengajukan ke salah satu dinas ke kementerian ya kan. Di situ baru saya bisa melangkah. Pergumulan yang kuat.
antara harus saya di sini atau harus saya di sini, ya kan? Itu perjuangan yang luar biasa yang saya hadapi dan saya alami secara pribadi. Karena saya melamar pekerjaan di sana langsung ke Perdana Menteri, saya diterima, diizinkan kerja di sana. Hanya suruh berubah agama ini, pekerjaan, agama bukan pekerjaan saya, pendeta. Karena mereka mengakui secara legalitasnya adalah KTP negara, sehingga kalau dia menulis pendeta itu bukan main-main. Tapi itu perjuangan berat Bapak Ibu. Tapi saya belum seberapanya Yesus dalam ketaatannya. Karena Yesus tahu yang akan terjadi, akan dikebuki, dipecuti, salib, diseksa, tapi harus tetap memilih kehendak Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, apalagi dalam situasi COVID, melayani Tuhan itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Ya kan? Melayani Tuhan itu perjuangan yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Coba Bapak Ibu bayangkan kalau ibadah gereja umpamanya biasanya orang yang hadir 100 itu sesuai aturan, yang hadir hanya 25. Mungkin kok Bapak Ibu pikirkan, ya kan? Maaf ya, makanya yang sangat mengeluh itu adalah yaitu perbedaannya hamba Tuhan, ya kan, yang bergantung penuh kepada persembahan dan hamba Tuhan yang tidak bergantung penuh kepada persembahan. Saya, ya puji Tuhan, saya ada pekerjaan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana yang tidak punya pekerjaan? Ya itulah. Manajemen GKIN sudah mulai berubah. Memang rupanya Bapak Ibu ada sesuatu yang lain. Makanya sekarang sinode sekarang adalah seperti apa itu ya, wirausaha bagi gembala dan jemaat itu tidak salah. Itu harus apa? Untuk kemandirian. Jadi kalau bangun apapun tidak bergantung kepada bantuan dari Tuhan, dari asing. Kalau di umpamanya mereka membantu silahkan, tapi jangan sepenuhnya. Itu ya kan, artinya di sini. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita masih bersama sampai saat ini. Saya di sini sudah kurang lebih berapa puluh tahun Bapak Ibu. Sekarang 2021 kemungkinan 33 tahun ya. Kurang lebih 33 tahun. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dua orang yang dipimpin Roh Kudus adalah seperti Yesus. Matius 3:16 sampai 17. Matius 3:16-17. Ini adalah Tuhan Yesus setelah dibaptis, terus Roh Kudus datang menyerupai burung merpati, ya kan? Lalu berkata apa Bapak Ibu? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Siapa yang taat kepada Bapa, itu yang diperkenan kepada Bapa. Siapa yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, itu yang dikenal oleh Bapa di surga. Maka akan gampang untuk mampu mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini baru sampai di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya kan? Kita memang berperan, tantangan kita berat, ya kan? Saya tahu dalam keluarga tantangan Bapak Ibu berat. Tapi bagaimana kita berjuang, memperjuangkan diri dan berjuang bahwa ketaatan kita kepada Bapa kita di surga itu lebih daripada segala sesuatu. Dua hukum, yang pertama Tuhan katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, dan kekuatanmu. Itu hukum yang pertama, yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Nah, disinilah kita melihat bahwa ketaatan kita kepada Tuhan Allah Bapa kita di surga
itu sangat penting, sangat mempengaruhi kualitas hidup kita, kualitas hati kita, kualitas pikiran kita. Kalau kita tidak memiliki ketaatan kepada Bapa, maka kualitas berpikir kita, hidup kita tidak mempunyai kekuatan apapun. Kita akan mudah dibelokkan ke kanan dan ke kiri, ya kan? Kita akan mudah dibelokkan ke sana dan kemari. Tapi kalau kita konsisten dan taat kepada pimpinan Tuhan, saya yakin Bapak Ibu akan punya kekuatan. Ujian yang terakhir tadi akan hidup ini adalah kesempatan. Waktu kita nggak lama, waktu kita nggak banyak, ya. Waktu kita nggak banyak, Bapak Ibu. Setiap saya ketemu orang yang sudah tua, jawabannya apa Bapak Ibu mengenai dunia ini? Wah, ini kiamat pun cedek Pak Eko, nggih Pak. Tapi akhirnya dibuat ngertos. Langsung dari situ sekarang ketemu orang ini langsung tak bablas nih, plek. Tapi kita itu di nopo, kita meninggal, satu orang kita meninggal, itu namanya kita sudah kiamat, Pak. Tidak usah menunggu kiamat yang besar. Oke, pancen, ya kan? Sehingga pada saat hari waktu itu, ketemu orang yang cocok, bisa ngomong, bisa lama, ya kan? Di situ bahwa kiamat itu tidak harus menunggu kiamat besar. Selama kita dipanggil oleh Tuhan, ya kan, meninggalkan dunia ini kita sudah kiamat. Tapi saudara-saudara kita, keluarga kita belum. Entah mungkin menunggu sama dengan kita secara pribadi atau secara global besar. Tapi kalau kita nggak mempersiapkan diri dengan baik, saya yakin kita tidak akan siap. Siapa ya kita hanya siap-siapan saja, ya kan? Tidak siap yang sebenarnya. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu di sidang, di hadapan pengadilan. Saya yakin Bapak Ibu kalau kita ada kesalahan, gredeg enggak? Gredeg. Saya kemarin itu Bapak Ibu yang terakhir kena lotre audit. Saya ngeluhnya itu sampai berminggu-minggu Bapak Ibu, ya kan? Mangan gak enak, pikiran gak tenang, ya kan? Walaupun saya tahu saya nggak melakukan kesalahan dan saya tahu siapa yang melakukan, ya kan? Tapi tidak semudah itu. Saya berjuang konsisten sesuai dengan prosedurnya. Wah, itu saja Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus untuk dikejar terus. Nah, begitu ada celah dikejar. Yang mengaudit ya memang auditor internasional, ya kan? Dia kepala Asia. Coba bayangkan Bapak Ibu, kepala auditor Asia di BPA, ya kan? Saya harus, tidak tenang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sampai saat itu langsung saya menghibur diri. Saya ada satu pujian yang saya senang, mengajak atau meminta agar Roh Tuhan itu memimpin kami atau saya. Bila engkau tak besertaku, ku tak akan berjalan. Ya, itu kalimatnya. Pernah saya di grup kita, ya. Nah, Bapak Ibu yang ngasih Tuhan, coba nanti kita minggu depan kita nyanyi lagi gitu, ya kan, bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang ngasih Tuhan, di saat kita menghadapi pengadilan, kita nggak siap. Bapak Ibu, waduh, ada dua kemungkinan, ya kan? Di saat kita menghadap pengadilan, kita nggak siap apapun, jawaban kita nggak sesuai dengan apa yang dijawabkan oleh hakim. Hakim langsung ngomong, tolong besok si A dibawa ke psikolog. Kenapa? Karena jawabnya nggak konsisten, nggak sesuai Bapak Ibu, ya kan? Kalau jawabnya konsisten pun kita akan dikejar, benar apa enggak? Kalau kita jawabnya nggak konsisten, kita akan dibawa ke psikolog dulu. Artinya apa? Terlebih di saat kita menghadap kepada pengadilan Tuhan. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik dan benar, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus, persiapan kita tidak matang, saya yakin kita akan besar. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu bekerja atas kami dan memimpin atas kami ya Tuhan, supaya kami beroleh kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dan Roh-Mu bekerja memeteraikan firman-Mu, supaya kami ya Tuhan Yesus taat seperti Engkau. Sebagai wujud kami mempersiapkan diri dan siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami bersyukur firman-Mu. Bapa di surga, kami serahkan saat ini akan Bapak Ibu Saudara kami dalam tangan kuasa-Mu. Keluarga demi keluarga, Engkau campur tangan pimpin dalam hubungan Bapak Ibu. Kekuatan kesehatan Bapak Ibu, pekerjaan, sekolah, masa depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami harus melewati dan melampaui gelombang besar, tantangan yang besar, tapi kami yakin Tuhan selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan punya rencana yang indah yang ada di depan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan. Dan biarlah kekuatan firman-Mu yang menyertai kami selalu. Kau satu-satunya juru selamat kami ya Tuhan Yesus, menuju dalam kerajaan Bapa kami Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ya Tuhan Yesus akan sinode kami dalam tangan kuasa-Mu, dari pusat sampai daerah dan gereja lokal dalam persiapan kongres yang jikalau Tuhan izinkan kami serahkan semua dalam nama-Mu, panitia dan peserta yang hadir, kekuatan dan kesehatan. Bapak di surga kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Buat daripada sinode-sinode gereja lain, saudara-saudara kami seiman di dunia dan di Indonesia secara khusus, bahkan tetangga kanan kiri kami, saudara kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan, campur tangan. Tuhan yang menghiburkan akan mereka, menguatkan bahkan menyembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ya Tuhan akan pemerintahan negara kami dari pusat sampai daerah, bahkan sampai tingkat RT, Presiden, Wakil, para Menteri dan jajarannya, dan juga TNI Polri yang mengawal bangsa negara ini, tenaga medis seluruh Indonesia, kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan, campur tangan. Berikanlah jalan-Mu, karya-Mu dalam bangsa negara kami. Tetangga kanan kiri kami ya Tuhan, Tuhan campur tangan, yang sakit, yang susah, yang lemah Tuhan, yang mengasihi akan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami serahkan ya Tuhan akan doa kami, pengharapan kami di dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan juga saudara kami yang dalam perantauan, Tuhan campur tangan pimpin dimanapun mereka berada, Tuhan yang memimpin menyertai hati kepikiran mereka oleh pimpinan kuasa Roh yang kudus. Terima kasih Bapak, dan kami sebentar lagi kami akan pulang. Kami serahkan perjalanan kami dalam tangan kuasa-Mu, hati pikiran jiwa dan kekuatan kami dan kendaraan yang kami pakai, dan aktivitas kami mulai hari ini dan hari-hari yang kami lalui. Biarlah Roh Kudus, Roh Tuhan memimpin, menjamah, menopang, menyertai kami. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita dengan berkat. Allah yang punya berkat, punya kekuatan dan kuasa dan kasih di dalam Kristus Yesus, dan oleh Roh-Nya yang kudus yang selalu memimpin menyertai akan kita sampai pada saat ini. Biarlah anugerah damai sejahtera, kekuatan dan kuasanya melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian, atas rumah tangga Bapak Ibu, kekuatan kesehatannya, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, dan diberkatilah hari-hari Bapak Ibu dalam setiap pergumulan Bapak Ibu. Dan pulanglah, bawalah damai sejahtera
sejahtera dan kekuatannya. Terlebih, jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa dan Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.